Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayahnya, dan juga yang telah memberikan kita nikmat yang paling enak tenan. Nikmat apakah itu? Ada yang tahu? Ya, panjenengan sekalian pun ada yang tahu? Nikmat apakah yang paling enak itu? Ya, nikmat iman dan nikmat Islam. Pada zaman dahulu, orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan, orang yang menyatakan keislamannya, itu disiksa, dikekang habis-habisan. Seperti halnya Bilal bin Rabah, ditimpakan kepadanya di atas dadanya batu yang teramat besar. Dan banyak sahabat-sahabat lainnya yang disiksa hanya karena apa? Karena menyatakan keislamannya. Kita pemuda zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang harusnya bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita diberi hidup di zaman yang telah merdeka, zaman di mana keislaman kita itu tiada dikekang lagi, tiada disiksa lagi, tidak seperti zaman dahulu. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kurma menuju zaman roti Roma, dari zaman unta menuju zaman motor ninja. Ketiga kalinya, perkenalkan, nama saya Effendi Yusuf. Siapa? Effendi Yusuf, yang akan membawakan sedikit perkataan yang insya Allah akan bermanfaat bagi antum sekalian, bagi hadirin hadirat yang melihat ini sekalian, yang insya Allah ini akan bermanfaat tentang peranan penting Al-Quran dalam kehidupan. Hadirin hadirat, ada yang tahu apa tidak apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Iya kamu, iya kamu. Tahu enggak? Tahu enggak? Sampean tahu enggak? Al-Quran adalah kitab, adalah mukjizat yang berupa kitab yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati wal huda wal furqan, yang artinya Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, yang di dalamnya turunlah Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, pembedaan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran, salah satu manfaat yang terbaik dari Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Antum tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Tahu enggak? Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi yang termasuk khulafaur rasyidin, yang termasuk orang yang dijamin masuk surga. Sayyidina Umar dahulu adalah orang yang sangat membenci Islam. Dia adalah orang yang sangat memusuhi Islam. Karena apa? Karena ajaran Islam itu mengajarkan kita menyembah Tuhan yang esa,
Tuhan yang satu. Sedangkan agama yang dianut oleh Umar itu adalah agama di mana dia menyembah Tuhan yang banyak, berhala, menyembah patung, tagut, yagut, dan lain sebagainya dia sembah. Pada suatu hari Sayyidina Umar sangat marah. Dia keluar dari rumahnya dengan pedang di pinggangnya. Dengan marah-marahnya dia berkata, "Mana Muhammad? Mana dia? Akan kupenggal lehernya." Dia menaiki kuda, tuplak, menuju ke di mana kediaman Nabi Muhammad itu ada. Hingga pada suatu jalan dia berpapasan dengan sahabatnya, sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Siapa dia? Nuaim bin Abdullah. Dengan heran Nuaim pun bertanya, "Wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah gerangan kau begitu marah? Terlihat begitu marah. Ada apakah dengan engkau?" Umar pun menjawab, "Mana Muhammad? Akan kupenggal lehernya. Mana dia? Mana Muhammad?" Nuaim pun menjawab, "Hai Umar, bagaimana engkau akan memenggal Muhammad jikalau adikmu saja Fatimah telah memeluk ajaran yang telah dibawakannya, telah memeluk agama yang dibawakan Muhammad?" Akhirnya dengan amarahnya Umar pun pergi menuju rumah adiknya sendiri, yaitu Fatimah. Didobraknya rumahnya, jeder. Masuk dia dengan amarahnya, melihat Fatimah ketakutan dengan Quran yang sedang dia pegang, lembaran mushaf Al-Quran. Ingin rasanya dia mengambil lembaran tersebut, namun dihalangi oleh iparnya sendiri. Siapa namanya? Sa'id bin Ziyad. Dia menghalangi, "Jangan, kau najis, jangan sentuh lembaran ini." Karena saking marahnya Umar, ditempelenglah itu namanya Said hingga terpelanting ke belakang, terpelanting mengenai tembok, berdarahlah mukanya. Lalu dia mendatangi adiknya Fatimah. Dia tampar adiknya sekencang-kencangnya. Dia akan mengambil lembaran tersebut. Adiknya berkata, "Jangan kau lembaran ini, jangan kau ambil lembaran ini. Siksa saya saja, tapi jangan engkau ambil lembaran ini. Jikalau engkau ingin membacanya, sucikanlah dirimu dahulu." Akhirnya Umar bin Khattab yang sedang marah pun itu mensucikan dirinya terlebih dahulu, lalu membaca lembaran-lembaran yang dibaca oleh adiknya. Saat Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran tersebut, menangislah dia, menangislah hatinya, bergetar jiwanya, merinding dirinya. Kenapa? Karena memang Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Yang dibaca Umar adalah surat Toha ayat 1 sampai 5. Menangis Umar radhiyallahu anhu. Dia ingin menyatakan keislamannya. Karena apa? Karena Al-Quran adalah petunjuk yang nyata, hudal linnas wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Dari hadis Nabi SAW bersabda, "Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra al-Qur'an." Man arada, siapa yang ingin ayatakallama ma'allah, berbicara dengan Allah, maka falyaqra al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Sampean saged ngomong kali Pak Bupati niku sampun senenge gak karuan, kali Pak Gubernur, Pak Presiden senenge sampun gak karuan. Lah iki sampean ngomong karo Allah, ngomong karo Sang Pencipta yang menciptakan antum, Malikul Mulk, yang raja dari segalanya, raja dari segala raja. Bangga apa bangga? Harusnya antum bangga. Kenapa? Antum sakit ngomong kangge Allah. Tersebutkan juga di dalam hadis, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamata syafi'an li ashabi." Yang artinya, Iqra'u al-Qur'an,
Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu yakti, fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu yakti yaumal kiamah, akan datang pada hari kiamah, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, membela, menolong li ashabi, kepada para sahabatnya. Siapakah para sahabatnya tersebut? Sahabatnya tersebut adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tertera dalam hadis juga, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian, sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dudu wong sing gagah raine, akeh duite, akeh bondone, megah umahe. Dudu, bukan orang kaya yang hartanya tak terhitung jumlahnya, yang mobilnya ada di mana-mana, yang rumahnya bagaikan istana. Bukan. Tapi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya adalah para sahabat Al-Quran yang insya Allah akan dibela di hari kiamat kelak. Dari cerita tersebut, dari perkataan saya ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran, kesimpulan bahwa kita harus menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Al-Quranlah yang dapat membela kita di hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.